Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sebelumnya pada Bu Ida Fitri Dianingrum, nggih, selaku wali kelas dan pengajar pada siang hari ini. Selamat datang pada Bapak Ibu peserta PJJ Media Penyuluhan Berbasis TIK Angkatan 1. Saya Bapak Ibu, nggih. Monggo Bapak Ibu yang belum menyalakan kamera, nggih, bisa untuk menyalakan kamera, nggih. Ya, bisa biar agar saling mengenal ya Bapak Ibu, nggih. Ini masih 26 peserta, berarti masih kurang 6 karena dikurangi kami berdua dengan Mbak Ida nanti selaku pengajar dan wali kelas, nggih. Sebelumnya kami perkenalkan diri terlebih dahulu ya Bapak Ibu nggih, saya Hilman Tarsa Azinuddin sebagai PIC 1 yang akan membersamai Bapak Ibu selama 2 pekan ke depan dan ada Ibu Dona nanti di PIC 2. Jadi nanti ketika ada sesuatu yang bermasalah dan ingin tanyakan mengenai pelatihan ini bisa ke kami. Jika mengenai materi dan tugas-tugas nanti bisa ke Ibu Ida Fitri Dianingrum. Ngaten Bapak Ibu nggih. Nggih, mungkin sudah banyak yang tadi sudah bertanya banyak ke saya. Sebelumnya akan kami sampaikan dulu nggih overview untuk awal pelatihan pada siang hari ini. Sudah terlihat ya Bapak Ibu nggih? Bapak Ibu terlihat? Ya, sudah tampak, Mas. Nggih. Makasih Mas ya. Ya. Nggih. Pertama kan kami jelaskan terlebih dahulu nggih Pak Ibu nggih untuk pertama tujuan dari pelaksanaan jarak jauh ini nggih salah satunya yaitu untuk meningkatkan akses dan kesempatan bagi para pegawai Kementerian Agama di wilayah Jawa Tengah dan DIY untuk memperoleh pelayanan pelatihan sehingga benar-benar dapat memenuhi tuntutan peningkatan kompetensi para pegawai ASN maupun non ASN. Untuk periode kali ini itu ada 11 PJJ Bapak Ibu nggih. Ini bisa dibaca langsung saja. Ya, ini saya hanya menekankan beberapa poin-poin saja mawon ya Bapak Ibu nggih. Yang pertama yaitu yang pasti itu adalah akses internet yang baik nggih untuk kalau bisa itu nanti dengan menggunakan WiFi kantor atau menggunakan tethering HP sendiri nggih dengan jaringan yang kuat. Kedua dengan laptop dan handphone atau handphone. Jadi pilih salah satu aja Bapak Ibu nggih yang terutama terinstall dengan Zoom meetingnya. Ketiga headset, keempat mikrofon itu sudah biasanya satu paket dengan laptop atau komputer Bapak Ibu. Webcam juga sudah satu paket. Yang kelima, yang keenam adalah handphone yang terinstall dengan WhatsApp karena nanti akan kami informasikan kegiatan-kegiatannya melalui grup yang sudah ada di WhatsApp. Ini mungkin tidak perlu nanti silakan dijelaskan langsung dengan Mbak Ida. Ini standar pelayanan kami, Bapak Ibu. Nggih, ini untuk materinya sudah kami upload di kelas BLC, Bapak Ibu nanti bisa diunduh sendiri. Dasar hukum ini sama, akan kami ini. Yang pertama ini, Bapak Ibu. Nggih, untuk biaya pelaksanaan pelatihan kali ini itu benar-benar tidak dipungut biaya apapun alias gratis karena sudah dibiayai oleh kami dari DIPA Balai Diklat Keagamaan Semarang tahun anggarannya 2025. Untuk kompetensi pelaksana yaitu dari Widya Suara yang pasti sudah sesuai dengan bidangnya Ibu nggih Bapak Ibu karena nanti di PJJ kali ini itu ada 5 Widya Iswara yang akan mengampu selama 2 minggu ke depan. Nggih, untuk Widya Iswaranya akan kami perkenalkan terlebih dahulu satu persatu. Untuk saat ini yang bergabung yaitu ada Ibu Ida Fitri Danirum SPDIMA, nggih, Bapak Ibu bisa
berjumpa langsung nggih untuk saat ini dan selaku wali kelas dari PJJ Media Penyuluhan Berbasis TIK Angkatan 1. Untuk besok kita bisa bertemu dengan Ibu Dr. Ratna Prilianti SSI MPD. Kemudian ada Bapak Rois SEMEC Dev. Nanti juga akan bertemu dengan Bapak Dr. Haji Mutadi SPD MED dan terakhir ada Bapak Dr. Miftahul Falah Muhammad Miftahul Falah MPD MSI. Jadi nanti ada 5 Widya Iswara pengajar yang akan mengampu Bapak Ibu semua selama 2 minggu nanti dengan materinya beliau masing-masing. Jadi nanti ketika ada sesuatu yang dirasa kurang atau itu bisa langsung kepada beliau semua. Ngaten nggak Pak Ibu? Ini enggak usah. Ah, ini haknya peserta Bapak Ibu. Ini yang penting ini Bu, Bapak Ibu. Yaitu Bapak Ibu selama 2 minggu ini nanti akan mendapatkan penggantian paket data sejumlah 100.000. Itu sudah dengan pajak 12% dari kami. Jadi nanti mungkin dapatnya mungkin tidak yang biasanya Bapak Ibu beli 100.000 mungkin karena kita ada pajak PPN dan PPh-nya. Jadi nanti Bapak Ibu kan di formnya tadi itu nanti akan ada mengisian nomor paket data. Jadi dari situ nanti Bapak Ibu akan mendapatkan penggantian paket data sejumlah maksimal 100.000 itu sudah dengan pajak 12%. Kedua yaitu pendampingan pembelajaran oleh Widya Suara sesuai kursil dan rundown pelatihan. Ketiga, pelayanan administrasi pelatihan dan keempat, sertifikat sertifikat digital diberikan setelah dinyatakan lulus. Begitu, Bapak Ibu. Kewajiban peserta ini kami tegaskan kembali, yaitu peserta wajib menjaga ketertiban, kelancaran dan selama pelatihan berlangsung. Kedua, peserta harus mengikuti materi sesuai rundown yang telah ditentukan. Mungkin untuk rundownnya mungkin kita sewaktu-waktu bisa ada perubahan, terutama untuk pengajar kebijakan dari luar, jadi dari pejabat pusat ataupun dari Kanwil, begitu. Yang ketiga, selama proses pembelajaran melalui Zoom meeting, peserta setiap hari wajib menggunakan pakaian pelatihan, yaitu atasan putih dan bawahan gelap. Keempat, selama proses pembelajaran melalui Zoom meeting, peserta wajib mengaktifkan dan menyalakan video serta menggunakan virtual background. Gitu ya Pak Ibu, berarti itu beberapa sudah ada, nanti yang belum akan kami bantu mungkin tidak bisa atau akan kami tegaskan kembali untuk selalu menyalakan video. Kelima, peserta memberikan penilaian terhadap panitia, penyelenggara, dan widya suara melalui aplikasi SIMDiklat. Jadi aplikasi SIMDiklat itu salah satunya juga untuk mengunduh biodata Bapak Ibu peserta nggih. Nanti akan bisa kami bantu yang belum bisa. Ini untuk ketentuan pelaksanaannya nggih Bapak Ibu. Materi yang disampaikan itu pasti sudah disiapkan semua oleh Widya Iswara dalam bentuk PPT, bahan ajar, ataupun bentuk diskusi, forum chat yang ada di semuanya di blc.bdksemarang.net. Jadi tidak ada aktivitas pembelajaran yang melalui WhatsApp group. Ngoten nggih, Bapak Ibu nggih. Jadi WhatsApp group itu hanya digunakan untuk pembahasan materi. Jadi Bapak Ibu boleh berinteraksi selama apapun mengenai materi yang ada, misalkan tugas ataupun materi yang kurang jelas, boleh di WA group, tapi tidak boleh untuk saling bertukar materi ataupun tugas. Gitu nggak Bapak Ibu nggih? Terus WA Group digunakan untuk dukungan teknis PJJ panitia, tidak boleh untuk pembahasan di luar konteks dari pelatihan ini. Kemudian peserta wajib memakai aplikasi Zoom Meeting, boleh di laptop ataupun di handphone masing-masing Bapak Ibu. Kemudian semua aktivitas tercatat di BLC dan di Zoom Meeting. Jadi di Zoom Meeting ini pun nanti ada presensinya. Jadi otomatis akan terekam oleh sistem di Zoom Meeting.
Kemudian jika ada perubahan jadwal nanti akan diinfokan oleh panitia atau widyaswara. Jadi nanti tetap standby yang ada di grup WA. Kalau misalkan ada sewaktu-waktu perubahan, jadi kami pun juga akan memberitahu kepada Bapak Ibu semua. Oke, untuk pembelajarannya selama 8 hari kerja efektif. Jadi untuk minggu ini hanya Senin sampai Kamis. Kemudian untuk minggu depan hanya Selasa sampai Jumat. Karena ada tanggal merahnya, begitu Bapak Ibu. Ini untuk yang belum bisa tadi masuk ke kelas. Nah, ini untuk peserta Bapak Ibu. Jadi untuk peserta salah satu empat peserta ini nanti diupload di link. Nah, linknya ini sementara ternyata dari tim ada perubahan. Nanti akan kami informasikan kembali. Yang pertama, yang pasti yang Bapak Ibu siapkan yaitu surat tugas yang sudah di-scan atau bentuk dari filenya. Yang kedua, print out biodata dari SIMDiklat yang sudah direvisi datanya dan sudah diupload foto dengan latar belakang merah. Jadi untuk caranya sudah ada di sini di sims.id/simdiklat peserta. Nanti jika belum bisa ditanyakan ke panitia nggih Bapak Ibu nggih. Ini ranahnya panitia. Jadi untuk pengajar, untuk Widya Iswara nanti seputar tugas ataupun materi yang masih kurang jelas. Yang ketiga SK jabatan, SK terakhir yang sudah scan. Nggih. Yang keempat, surat kesanggupan mengikuti pelatihan yang sudah ada di dalam surat edaran. Jadi itu nanti diisi atas nama Bapak Ibu semua, ditandatangani tanpa menggunakan materai. Jadi kosongan saja, nggak usah pakai materai. Nah, ya Bapak Ibu untuk diupload maksimal Ahad tanggal 7 Juni 2025 jam 23.59. Untuk penilaian, seperti biasa, nilai akhirnya yaitu 30% dari nilai pengetahuan, ditambah 50% dari nilai keterampilan, dan 20% dari nilai sikap. Tuh, untuk nilai pengetahuan dan nilai keterampilan, biasanya itu semua nanti dari Widya Iswara atau pengajar. Untuk nilai sikap, itu yang akan memberikan dari kami selaku panitia. Untuk keterangannya, nggih, Bapak Ibu, ini sudah, nggak usah. Nah, produk akhir pelatihan nanti mungkin lebih dijelaskan kembali oleh Widya Iswara atau pengampunya, yaitu berupa rencana tindak lanjut dan lembar kerja integratif yang semuanya akan diupload di blc.bdksemarang.net. Iya, Pak Ibu, ini salah satu apa namanya media sosial dan hotline aduan dari kami. Terima kasih pada Bapak tadi yang sudah memberikan informasi terlebih dahulu untuk mempromosikan akun IG dan YouTube kami itu salah satunya sudah sangat membantu kami karena akan memberikan informasi-informasi lebih lanjut jika ada hal-hal pembaruan dari kami. Mungkin cukup sekian dari kami selaku panitia. Akan kami lanjutkan langsung kepada Ibu Ida Fitri Dianingrum untuk melanjutkan materi berupa Building Learning Commitment. Nggih, kami silahkan kepada beliau. Monggo Ibu Ida. Ya, terima kasih Mas Hilman. Em, izin memulai ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya belum dapat informasi ini, Bapak Ibu. Ini semuanya Muslim, ataukah ada yang Kristiani, atau ada yang Hindu. Jadi saya tadi paket lengkap ya, Bapak Ibu ya. Suara saya cukup terdengar, ataukah kurang keras? Jelas, Bu, jelas. Oh, Jelas, jelas ya. jelas Bu. Ya, Alhamdulillah. Sip, Baik, sip, sip, sip. terdengar dengan baik. J. Salam jumpa ya Bapak Ibu untuk yang sudah pernah bertemu dengan saya. Selamat jumpa kembali. Untuk yang belum pernah bertemu, salam kenal. Perkenalkan saya Ida Fitri Dianingrum. Tadi sudah disebut oleh Mas Hilman.
Dan di kelas ini selain Mas Hilman ada Mbak Dona juga. Baru tiga itu yang saya kenal. Untuk yang lain nanti akan pelan-pelan ya kita saling berkenalan. Ya, siang hari ini cukup cerah di Semarang, tidak mendung, cukup panas gitu ya. Seperti jamaknya awal-awal bulan Juni, cuaca sudah mulai dingin, sudah ada ya geliat kemarau gitu di sini. Semoga di tempat tinggal Bapak Ibu juga cerah, sehingga cerahnya cuaca di luar itu menjadikan cerahnya hati kita juga. Oke, Ibu Bapak semuanya ini yang sudah bergabung di Zoom ini rupanya belum lengkap ya. Karena ada tiga dari kami, maka ini sepertinya masih kurang dua atau tiga orang teman. Nanti kita bisa memulai sambil kita menunggu teman-teman kita untuk bergabung. Nah, seperti tadi dijelaskan Mas Hilman, ini adalah pelatihan kita selama 2 minggu, akan tetapi praktisnya adalah 8 hari yang efektif begitu ya. Untuk selama 8 hari ini kita akan jadi satu keluarga ya Bapak Ibu ya. Jadi ada pepatah tak kenal maka Tak arub, kalau sudah kenal ya kena anu nyeluk pulsa. jaluk pulsa nggih Pak. Tadi sudah ada info, intip info dari Mas Hilman, ada paket data gitu. Jadi itu meskipun sedikit saja, semoga itu menjadi penyemangat ya Bapak Ibu dalam mengikuti PJJ kali ini. Harapan kami Bapak Ibu ini juga tidak kehilangan banyak paket data ya kalau bisa bergabung melalui WiFi dari kantornya atau mungkin yang sudah pasang WiFi di rumah juga bisa cantol di WiFi karena kadang-kadang terjadi ketika PJJ itu internet kita kadang-kadang tidak stabil karena perpaduan antara Zoom, aplikasi, apalagi kalau Zoom-nya itu menyalakan kamera itu akan sedikit lebih berat. Oke, tadi saya sudah sebut nama, saya lahir di Grobogan, Bapak Ibu ya. Itu negara masih termasuk Jawa Tengah. Grobogannya di daerah timur, jadi agak dekat dengan Blora, Cepu, dan areanya. Saya lahir di Grobogan, tetapi saat ini tinggalnya di Semarang. Jadi besok Bapak Ibu kalau ada tugas ke Semarang, nah ini wajib kabar-kabar ya. Karena saya Mas Hilman, Mbak Dona ini kan di Balai Diklat. Nah, kalau tadi sudah dinyatakan jadi satu keluarga, wajib hukumnya nanti kabar-kabar kalau Bapak Ibu ada acara di Semarang. Saya sudah berkeluarga, anak saya dua, yang satu sudah mau masuk kuliah. Monggo nanti kalau ada yang mau besanan begitu ya, ini iklan. Oke, Bapak Ibu, em, saya adalah wali kelas di PJJ Media Penyuluhan Berbasis TIK Angkatan 1. Itu artinya saya akan melayani kebutuhan Bapak Ibu dalam hal materi. Tentu saya juga bekerja sama dengan rekan-rekan Widya Iswara lain yang tadi sudah dikenalkan oleh Mas Hilman ya. Dari 5 pengajar Bapak Ibu ya, itu ada 3 yang bergelar doktor. Jadi Alhamdulillah kelas kita ini nanti pengajar kita adalah para expert di dalam TIK gitu nggih. Ada semacam apa ya di sini nanti bukan lagi kelas kita adalah kelas di mana Widya Iswara mengajar peserta yang belajar bukan tetapi kita nanti akan sama-sama belajar karena semuanya di sini adalah orang dewasa yang mana pengalamannya tentu sudah banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Em, kemudian sebelum kita memasuki materi, saya ingin mengenal sekilas. Bapak Ibu boleh menuliskan di fitur chat room ya. Di chat roomnya di sini boleh menyebut namanya, kemudian penyuluh agama di kecamatan mana, kabupaten mana. Silakan ya, Bapak Ibu. Di sini ada Bapak Sulaiman. Nah, ini mungkin belum bisa menyalakan
Oh, sudah menyalakan, tetapi belum kelihatan wajahnya nih. Boleh Pak, perkenalan Bapak Ibu ya di chat room ya. Ibu Isnaini Azizah, penyuluh agama Islam KUA Galur. Kabupaten mana Bu? Bu Azizah? Nah, Ibu Winda Sulistiorini, penyuluh di KUA Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul. Wah, jauh sekali nih ya. Selamat datang Ibu Aziza, Ibu Winda. Kemudian ini Bapak Muhammad Ahmad Silahudin, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Sanden. Sanden mana Pak? Klaten ya? Atau Jogja? Maaf ya, pengetahuan geografi saya mungkin belum begitu bagus sehingga ada beberapa kecamatan yang saya belum paham ini kabupaten mana. Bapak Abdul Hamid, KUA Kecamatan Belado, Kabupaten Batang. Nah, kalau Belado saya lumayan paham ini Pak. Ada kebun teh Pagilaran gitu ya. Cuacanya sejuk dan dingin. Bapak Abdul Hamid. Ada di sini Bapak Muhammad Hidayatullah. Assalamualaikum Bapak. Dari KUA Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara. Tetangganya Mas Hilman ini ya, sama-sama dari Banjarnegara. Oh ya, Ibu Azizah Kulon Progo ya Bu ya. Galur itu Kulon Progo. Baik. Bapak Septian Rizky Hidayat, KUA Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo. Wah, baik, selamat datang. Bapak Muhammad Sidik, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Nguter, Sukoharjo. Monggo Pak Sidik, Nguter ini perbatasan dengan Wonogiri ya. Itu Mbak Dona itu paham betul itu daerah Wonogiri. Bapak Zikrullah Zulkarnain dari Sluke, Kabupaten Rembang. Wah, ini Rembang Timur ya Pak ya. Setelah Lasem, nanti Bonang, nanti ke Sluke. Baru ketemu Pak Zikrullah Zulkarnain. Ini ada Bapak ya, Bapak Feria Sugiarto, penyuluh agama Kristen Kabupaten Semarang. Selamat datang Pak Feria. Iya, Kabupaten Semarangnya di kecamatan mana Pak? Atau di kan Kemenaknya? Bapak Ibu boleh on mic ya, nggak apa-apa ya. Nanti kalau pas penyampaian materi ketika di mute gitu tidak masalah. Tetapi ini boleh open mic. Siap, siap. Ya. Bapak Dariman, penyuluh agama Islam Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga. Wah, ini tetangganya Banjarnegara nih ya, Pak Dariman ya. Ibu Lailatul Syarifah dari Patebon Kendal. Cukup dekat dari Semarang, Patebon. Kemudian Pak Rianto dari KUA Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali. Pak Rianto ya, nanti ini wajahnya masih gelap ya Pak, mungkin cahaya lampunya dari belakang. Jadi Iya, ini kameranya tempatnya gelap. gitu, Bu. Iya, Tapi nggak alhamdulillah kok apa-apa. pernah 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 ketemu dengan Mbak Ida waktu PDWK di Boyolali. Oh iya, betul Pak. PDWK Ya, moderasi ya Pak ya. ke Masjidan. Oh yang ke Masjidan, baik baik. Iya, Sampai ini ya Pak ya, sampai lupa karena kadang-kadang ide Iswara begitu Pak. Keliling-keliling iya, beberapa pelatihan ya. Selamat bergabung Pak Rianto. Kemudian ada Pak siap. Askar, ada Pak Askar dari Ngerampal, Kabupaten Sragen. Kecamatan Ngerampal, Pak Askar ya. Kemudian selain ini juga masih ada beberapa teman-teman kita. Ibu Rina Nurfitriani, Banjarjo, Kabupaten Blora. Wah, ini kalau motoran dari tempat kelahiran saya sampai ini Ibu Rina ini ya. Banjarjo itu terkenal dengan hmm, peninggalan ini ya, purbakala gitu ya Bapak Ya, Ibu ya. pamit.
Iya, Bu ya. Nggih. Saya sering ke sana, Bu, ke Banjarnegara ya. Nggih, monggo kalau sampai Darjo bisa ngabari. Iya, siap Bu Rina. Siap, nggih. Oke. Kemudian ada Bapak Irawan Krismianto, penyuluh agama Kristen dari Kabupaten Banyumas. Selamat siang, Pak Irawan. Oke, siap. Selamat siang. Iya. Senang sekali nih bergabung. Oke, tadi ya yang Sanden Pak Silahudin ternyata itu di Kabupaten Bantul. Terima kasih. Pak Haji Hariri, penyuluh agama Islam Oh ya, dari Salam Kabupaten Magelang. siap. Selamat Perbatasan bergabung. Jogja. Iya, perbatasan Jogja, Pak itu. Saya sering kalau ke Jogja itu bercanda sama anak-anak gitu ya. Untuk yang kursi depannya sudah masuk ke Jogja, yang belakang ketinggalan di Salam. Maaf, laptopnya tidak sesuai untuk background virtual, jadi pakai HP. Baik, tidak apa-apa, Bapak. Kita fleksibel saja. Bapak Ibu misalnya nanti ternyata kok HP dan laptop dua-duanya dipakai nggak apa-apa. Jadi misalnya Zoom-nya pakai HP, tetapi Bapak Ibu praktek menggunakan laptop itu sangat diperkenankan. Intinya dalam pelatihan ini, seperti yang tadi disampaikan Mas Hilman, adalah pastikan koneksi internet lancar begitu ya, sehingga Zoom-nya tidak putus-putus. Adapun nanti Zoom-nya itu tidak harus melalui laptop, tetapi bisa dengan HP. Selain Pak Hajid, ada lagi nih Bapak Sakhirin dari Ngaglik, Sleman. Ini dari daerah dingin-dingin juga ini ya, Pak Sakhirin ya, Iya, dari Jogja itu. dari Jogja. Lengkap ini ya, Bapak ya. Tadi Ngaglik, Iya. Sleman, kemudian Sanden, Bantul, kemudian tadi ada apa ya, Kulon Progo, Bapak ya. Banyak juga ini. Dari Sleman, iya masing-masing Iya, satu. ini kalau Pak Sahirin dari Sleman. Selamat bergabung, Pak. Iya, terima kasih Iya. udah teman-teman semua. Kemudian ada Bapak Zunal Aulawi dari Undaan Kudus. Iya, Mbak. Tetangga dengan. Iya, Pantura nih ya, Pak ya. Aman ya, Pak? Undaan Kudus nggak banjir nih, Pak? Aman, aman. Aman. Ibu Farida Indah, penyuluh Kota Semarang. Di mana ini Ibu Farida ini? Ya, Assalamualaikum. Salam Bu Farida. Wah, Ya, ini akamsi ini ya. oh maaf, kayaknya saya salah masuk kamar nih. Saya di Iya. ya di TIK 2 kalau nggak salah ya. Ini barusan TIK info. Angkatan 2. Baik, Ibu bisa cek dulu ya di surat tugasnya. Ya. Apakah di TIK Angkatan 1 atau 2. Biasa ya Bapak Ibu, kalau hari pertama ini masih ada yang salah kamar, nggak masalah. Ini masih bagus, sama-sama PJJ TIK. Kadang-kadang ada yang salah kamarnya tuh beda PJJ. Iya, Jangan maaf. sampai nih Bapak Ibu masuk ke materi SOP atau kehumasan, meskipun praktis teman-teman penyuluh juga membutuhkan materi-materi kehumasan, hospitality, dan lain-lain. Akan tetapi kita cek betul surat tugas, kita ditugaskan di PJJ kelas mana gitu. Nggak apa-apa Bu Farida, untuk sementara bisa masih di kelas ini juga boleh. Nanti setelah cek ternyata kok di angkatan 2, nanti bisa menyesuaikan. Kayak Iya, gitu ya. terima kasih. Iya. Oke. Bapak Abdurrahman dari Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Nah, dari area barat, Pantura Barat ini ya. Kemudian ada Pak Amir Syarifuddin, KUA Kelirong, Kabupaten Kebumen. Selamat siang, Bu. Iya, selamat siang Pak Amir. Kameranya belum bisa on ini, belum. Oh iya, kameranya belum bisa on, tapi mikrofonnya sudah bisa on, tidak masalah. Nanti pelan-pelan ya Pak Amir ya. Iya. Kemudian Bapak Ahsan, penyuluh agama Islam KUA Karanganyar Demak. Wah, Karanganyar lagi nih ya. Ya, Bu. Tadi Pekalongan ini Demak. KUA Karanganyar ya Pak ya, ini perbatasan Kudus Ya, ini ya. Kudus ya. Iya.
Kemudian ada, oh ya, Bapak Sulaiman Rahmadi, terima kasih Bapak menyatakan kesiapan mengikuti pelatihan. Ini Bapak dari Kota Surakarta. Iya, Pak Sulaiman on mic. Oh ya. Selamat datang. Oh iya, nih Pak Irawan, izin bertanya monggo Pak. Silakan Bapak. Siap, matur nuwun Bu Ida, izin bertanya. Jika masih dalam kelas ini, apa namanya, PPJ, kita pas ada pembinaan gimana ya, Bu Ida? Mohon solusinya, apakah kita tetap pembinaan atau bagaimana? Terima kasih Bu Ida. Ya, sama-sama Pak Irawan. Nah, ini nanti kita akan masuk ke sesi berikutnya ya. Nanti kita akan menelisik lebih jauh mengenai materi-materi yang ada dalam PJJ ini. Pertanyaan Pak Irawan ini adalah satu jembatan ya, atau bridging kita dari sesi perkenalan menuju sesi mengenal materi. Baik, saya kira tidak usah berpanjang kata. Saya akan langsung masuk ke rundown acara. Izin share screen ya, Bapak Ibu. Untuk screen-nya sudah nampak belum? Ya. Sudah nampak, baik. Saya akan full screen kan. Nah, ini adalah jadwal yang kita punya untuk TIK Angkatan 1. Jadwal ini sifatnya tentatif, artinya jadwal ini mungkin bisa berubah gitu ya. Memungkinkan ada perubahan sewaktu-waktu, terutama ketika itu berkaitan dengan materi-materi dari pejabat. Misalnya ini ada moderasi beragama dan bangunan nasional dijadwalkan besok pada pukul 1 sampai pukul 3 sore. Nah, ini kita tunggu info di grup. Kalau ada info bahwa materi ini dilaksanakan sesuai jadwal, oke. Tetapi kalau tidak sesuai jadwal, berarti akan ada penyesuaian. Nah, Bapak Ibu cermati, di jadwal ini ada kegiatan dan kemudian ada sinkronus asinkronus. Ini adalah karakteristik PJJ ya, pelatihan jarak jauh, pembelajaran jarak jauh yang artinya pembelajaran yang menggunakan mode Zoom atau tatap muka virtual seperti ini adalah mode sinkronus. Jadi nanti ketika di sini Bapak Ibu melihat SYN itu artinya ada tatap muka, ada Zoom. Nah, sementara yang asin seperti ini, yang ada A-nya itu ya, asinkronus, itu adalah pembelajaran mandiri. Nah, tadi Bapak sudah bertanya kalau misalnya ada pembinaan, kebetulan jika itu berbarengan dengan kegiatan yang asinkronus, mengakses materi, forum diskusi tentu tidak jadi masalah ya Bapak ya. Tentu nggak jadi masalah ketika Bapak masih melaksanakan tugas, kemudian ada sesi mengakses materi, ada sesi penugasan. Ini artinya Bapak Ibu luas kapan saja mengaksesnya, kapan saja mengerjakannya. Tetapi ada alokasi waktu. Nah, akan jadi soal ketika kegiatan pembinaan, pengajian, penyuluhan, dan lain-lain itu berbarengan waktunya dengan tatap muka virtual seperti sekarang ini ya. Ketika di sini ada sesi penyampaian materi, kok berbarengan dengan kegiatan? Nah, nanti Bapak Ibu bisa komunikasikan. Apakah Bapak Ibu itu masih bisa on HP-nya untuk Zoom? Tentu itu yang diharapkan. Karena apa? Kehadiran Bapak Ibu itu tidak melalui link Google Form gitu ya, tetapi melalui kehadiran pada Zoom-nya. Jadi nanti akan terekam oleh sistem. Nah, Bapak Ibu akan dikenali sudah mengikuti sesi Zoom itu, dikenali salah satunya adalah bergabungnya akun Bapak Ibu ke dalam Zoom. Jadi diusahakan ya nanti tetap terhubung dengan Zoom. Nah, di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta, saya yakin kondisi Bapak Ibu ini untuk
Zoom-nya itu tidak masalah ya. Saya kira dari Rembang sampai Cilacap, Gunung Kidul, misalnya dari sampai Brebes itu koneksi internetnya saya kira stabil. Karena saya pernah menyampaikan materi untuk PJJ, pesertanya itu dari pelosok-pelosok Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang hujan badai mereka terlempar dari sistem dan lain-lain itu yang masih menjadi tantangan. Tetapi insya Allah kalau masih area Jateng DIY, ya kita harap untuk akses internet selalu lancar. Oke, untuk materi-materi tadi sekilas ya, Bapak Ibu bisa download langsung pada LMS PLC kita. Nah, di PLC itu saya oh sudah tertutup. Saya akan open lagi ini ya. PPLC, Bapak Ibu sudah bergabung semuanya belum ini? Ada yang masih terkendala? Kalau ada yang masih terkendala nanti bisa dicermati langkah-langkahnya begitu ya. Mungkin ada masalah, mungkin ada langkah-langkahnya yang keliru. Misalnya tadi memasukkan passcode, pastikan tidak ada spasi. Kadang-kadang kita masih ketik spasi. Bapak Ibu kalau sudah bergabung di PLC dan bisa masuk kelas, inilah dia. Pembelajaran PJJ kita kelasnya ada di sini gitu ya. Jadi kelas kita bukan kelas fisik yang ada papan tulis, yang ada kursi dan meja begitu, tetapi kelas kita ada di sini. Saya sematkan di informasi umum di sini memang saran ya untuk mengikuti media sosial BDK Semarang, Instagram dan YouTube minimal itu karena layanan-layanan kami terutama dalam pelatihan itu publikasinya ada di Instagram dan di YouTube. Jadi ada beberapa layanan-layanan BDK Semarang itu kalau sekarang memang sudah zamannya digital, kami tidak mungkin bersurat satu persatu gitu ya ke Kemenak, akan tetapi Bapak Ibu bisa mengakses langsung di Instagram dan YouTube-nya BDK Semarang. Nah, kemudian di sini jadwal juga sudah bisa mendownload sendiri Bapak Ibu. Tadi ada yang bertanya mengenai pretest. Pretest ini memang masih hidden, ini saya akan show, tetapi Bapak Ibu belum bisa mengerjakannya sekarang. Karena setting waktunya masih baru bisa dikerjakan nanti kira-kira pukul 3 sore Bapak Ibu ya. Jadi selesai PLC ini nanti kita bisa sama-sama mengerjakan pretest. Nah, belum ada yang mengerjakan pretest karena memang belum dibuka seperti itu. Menjawab nggih pertanyaan nggih? Iya, matur suwun. Oke. Kemudian di sini ada materi-materi yang lain, ada BLC, ada etika pemanfaatan TIK dan lain-lain. Itu nanti Bapak Ibu bisa download secara mandiri, kemudian disimpan ke dalam folder khusus. Nah, ini di dalam setiap materi ini selalu kami selipkan namanya bahan tayang forum diskusi. Forum diskusi ini gunanya nanti pada saat Bapak Ibu asinkronus, Bapak Ibu bisa berdiskusi bersama rekan-rekannya dengan menambahkan topik, misalnya menambahkan topik bagaimana cara menyeting aplikasi misalnya begitu ya. Kemudian nanti diposting dan kemudian temannya akan mereply atau menjawab. Ini adalah media diskusi kita secara virtual. Forum diskusi ini kalau misalnya Bapak Ibu Terus suplemen. tidak selalu mengakses melalui laptop, nah forum diskusi ini juga bisa diakses melalui HP. Jadi bisa nggak masalah ya Bapak Ibu nanti misalnya ternyata kok Bu saya kan nggak selalu pegang laptop terus, kok forum diskusinya kok agak lama. Nah, nggak masalah Bapak Ibu bisa posting dan tanya jawab di forum diskusi ini melalui HP-nya. Tidak jadi soal. Akan tetapi ya, ada beberapa saat di sini disebut ada 3 ya, ada 3 lembar kerja integratif. Lembar kerja ini nanti Bapak Ibu bisa download, bisa pada saat
jamnya sesuai dengan jadwal, Bapak Ibu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Widya Iswara dan kemudian menguploadnya di folder ini. LK atau lembar kerja integratif yang pertama adalah untuk materi etika pemanfaatan media TIK. Kemudian lembar kerja yang kedua adalah lembar kerja pembuatan blog bagi penyuluh agama, nanti akan dibimbing pelan-pelan oleh Widya Iswara. Kemudian pemanfaatan aplikasi presentasi. Kalau di kurikulum silabus adalah MS Office, tetapi saya yakin Bapak Ibu sudah sangat familiar sehingga untuk materi PJJ ini kami ada banyak penyesuaian. Penyesuaiannya misalnya apa? Kalau pemanfaatan Microsoft PowerPoint mungkin Bapak Ibu sudah jago gitu ya. Boleh nanti beranjak membuat presentasi dengan Canva. Kalau Canva juga sudah oke, di sini kami ajari untuk memanfaatkan infografis atau mengenal media infografis sebagai presentasi kepenyuluhan agar lebih mudah dipahami oleh audiens atau masyarakat dampingan Bapak Ibu semuanya. Demikian juga pembuatan blog. Ini nanti akan ada pemanfaatan AI dalam membuat blog bagi penyuluh agama. Jadi sejak awal nanti kita sudah mulai berintegrasi atau memanfaatkan artificial intelligence dari yang paling mudah begitu ya Bapak Ibu agar kerja-kerja kita semuanya itu lebih mudah. Jadi AI kita fungsikan tuh sebagai asisten agar Bapak Ibu itu tidak terkendala begitu ya dengan sumber-sumber dengan ide-ide dan lain-lain karena akan Briefingnya memanfaatkan AI. Oke, ada yang bocor ya. Dan demikian pula ini untuk post-test. Post-test ini juga akan bisa diaksesnya Kamis depan ya Bapak Ibu. Meskipun di sini taruhlah saya sudah bisa posting atau nge-show gitu ya. Tetapi post-test ini baru bisa diakses pada hari Kamis gitu ya. Karena nanti kan pelatihan kita ditutup hari Jumat. Sertifikat nanti akan diupload oleh panitia di sini, di fitur sertifikat juga. Nah, ini untuk BLC atau ruang kelas PJJ kita. Saya stop share. Nah, sekilas ya Bapak Ibu mengenai pelatihan kita tadi, sehingga harapan kami nanti Bapak Ibu ketika mengikuti PJJ ini sudah tidak asing lagi. Sudah akrab begitu ya. Bahkan mungkin beberapa dari Bapak Ibu itu sudah alumni pelatihan beberapa kali. Jadi LMS atau Learning Management System BDK Semarang di blcbdksemarang.net sudah tidak lagi asing. Nah, izin Bapak Ibu ini sudah masuk hampir pukul 2. Saya akan share untuk materi building learning commitment gitu ya. Sebelum masuk materi BLC, ada yang ingin ditanyakan terkait jadwal atau LMS? Monggo silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, izin saya lanjut. Kalaupun nanti ada, boleh disusulkan melalui fitur chat gitu ya. Saya akan share materi building learning commitment. Sudah muncul ya Bapak Ibu ya? Nah, untuk tiap mata pelatihan ya, untuk tiap pelatihan nih yang ada di BDK Semarang khususnya dan pelatihan-pelatihan yang lain, pasti materi dasar, materi penunjang satu ini ada gitu. Karena di dalam sebuah kelompok belajar di kelas kita ini, penting kiranya kita memiliki kesepakatan-kesepakatan dasar, aturan-aturan dasar, dan tentu saja ini akan menjadi apa ya Bapak Ibu ya, semacam tempat bagi kita untuk lebih bisa memaksimalkan potensi
dan kompetensi yang saat ini sudah dimiliki untuk lebih melejit lagi, begitu. Jadi di BLC ini kita akan sama-sama membangun komitmen belajar agar hasil dari pelatihan ini bisa meningkatkan kompetensi kita semuanya. Bapak Ibu sebagai peserta, kami sebagai Widya Iswara sama-sama belajar bersama. Nah, untuk tujuan pembelajarannya materi ini dari jam 2 sampai jam 3 ini nanti kita usahakan Bapak Ibu mampu memahami cara mengenali diri sendiri dan orang lain sekaligus kita nanti akan menyusun komitmen belajar bersama. Nah, di materi BLC ini kita akan fokus ya pada pemahaman diri, pemahaman rekan-rekan kita sebagai dasar belajar gitu ya, learning, lifelong learning, agar nanti pembelajaran kita yang sinkronusnya sedikit ini tetap efektif dan berdampak. Nah, karena PJJ ini kan lebih banyak belajar mandiri. Tetapi saat online seperti saat ini ya Bapak Ibu kita pastikan atau kita upayakan agar nanti pembelajaran kita lebih efektif. Oke, ada yang bertanya, pretestnya bisa dimulai kapan? Dimulai pukul 3 sore Bapak ya, Pak Hidayatullah. Nanti pukul 3 kita akan sama-sama. Oke, untuk materi BLC ini kita juga akan menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif dan suportif. Sehingga nanti Bapak Ibu itu bisa bekerja sama. Kalau ada kendala, kita bisa saling membantu, baik itu melalui grup WA maupun melalui forum diskusi. Tentu pemaknaan forum diskusi ini adalah diskusi terkait materi, gitu ya. Tetapi misalnya grup WA ini kita bisa manfaatkan untuk komunikasi. Sebagai contoh misalnya ya, teman-teman saya ada kendala nih di dalam membuat blog. Tolong dong postingan saya di forum diskusi diberi masukan. Nah, itu boleh diposting di grup WA agar segera direspon oleh teman melalui forum diskusi di BLC. Jadi, bukan diskusinya yang berlanjut di WA, akan tetapi di WA untuk mengkomunikasikan bahwa ada loh sesuatu di BLC yang butuh tindak lanjut, begitu. Kira-kira bisa dipahami ya pemaknaan WA dan BLC-nya. Oke, baik Bapak Ibu ya, untuk mengenali diri ya, itu tentu mengenali diri ini bukan sesuatu yang baru. Saya yakin Bapak Ibu di sini semuanya sudah dewasa. Ibaratnya Bapak Ibu itu gelas, sini Bapak Ibu ini adalah gelas yang penuh begitu ya. Jadi gelasnya Bapak Ibu itu sudah penuh. Bapak Ibu itu sudah full pengalaman, sudah full belajar, sudah full ilmu. Nah, sudah mengenali diri juga. Nah, konsep diri itu bagaimana di sini ya? Ini berisi adalah pandangan, keyakinan sekaligus mengevaluasi diri kita mengenai diri kita sendiri. Siapa saya? Saya tuh tipe yang bagaimana gitu ya. Anak-anak sekarang itu senang sekali dengan tes-tes gitu ya. Ada tes MBTI, ada tes personality dan lain-lain itu dalam rangka mengenali diri sendiri. Karena dengan mengenali diri sendiri itu kita itu bisa memetakan ke arah mana kita bisa berkembang. Misalnya, saya pembelajar cepat. Nah, Bapak Ibu yang masuk kategori pembelajar cepat, ini tentu dengan satu pancingan saja, Bapak Ibu sudah bisa mengembangkan belajarnya itu dengan lebih baik. Atau ketika Bapak Ibu sudah fokus terhadap sesuatu, diminta belajar, misalnya Pak Hidayatullah, nanti sore Bapak bicara mengenai ekoteologi. Lah, Bapak diberi tugas begitu, ketika Bapak merasa diri sendiri adalah pembelajar yang cepat, Bapak akan bersedia. Saya punya waktu 3 jam untuk belajar, oke, saya sanggup. Tetapi misalnya Bapak kok, waduh, saya tidak bisa belajar cepat. Saya harus baca artikel, saya harus diskusi dengan teman, saya harus pelan-pelan dalam menyerap informasi karena ini sesuatu yang asing misalnya. Nah, Bapak Ibu nanti perkembangannya itu tentu
bisa lebih mudah pada saat Bapak Ibu mengenali diri sendiri. Misalnya ini, mengidentifikasi diri, Bu, saya itu sebetulnya percaya diri saat menulis, tetapi kurang percaya diri saat berbicara di forum. Nah, berarti ada sesuatu, ada area di mana kita bisa belajar lebih baik lagi. Misalnya untuk public speakingnya, misalnya untuk retorika, dan lain-lain. Nah, karena Bapak Ibu sudah mengenali diri sendiri, tentu saja. Atau misalnya Bapak Ibu memandang dirinya senang belajar hal-hal yang baru dan menantang. Nah, hal-hal baru dan menantang ini memungkinkan Bapak Ibu itu untuk berinovasi begitu ya, untuk bisa lebih beradaptasi dengan tuntutan-tuntutan yang terkini. Dengan mengenali diri sendiri lebih baik, harapannya Bapak Ibu itu akan lebih mudah di dalam memetakan peningkatan kompetensi. Intinya ada di situ. Nah, jadi untuk menggali konsep diri tadi Bapak Ibu ya, yang pertama tahapannya adalah refleksi diri dulu. Memetakan kekuatannya di mana, kelemahannya di mana, nilai yang Bapak Ibu pegang itu apa, dan minat dirinya ada di mana. Misalnya, saya memiliki kekuatan berani bicara di depan umum, tetapi saya memiliki kelemahan, suara saya terlalu pelan, sehingga mengakibatkan orang gampang mengantuk. Nah, itu sudah merefleksikan diri gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian saya punya nilai yang saya junjung tinggi. Apa itu? Misalnya, ketika ada teman berbicara, saya akan mendengarkan. Itu prinsip dan nilai yang dijunjung tinggi. Kemudian saya juga memiliki minat, yaitu untuk belajar hal-hal baru dan berdiskusi bersama rekan-rekan sejawat. Itu adalah satu bentuk refleksi. Nah, untuk menggali konsep diri, Bapak Ibu tidak hanya berdasarkan refleksi diri saja, tetapi Bapak Ibu butuh namanya umpan balik. Apa sih yang dilihat orang lain tentang kita gitu. Misalnya, oh, Mbak Ida, suaranya itu bukan kelemahan, tetapi itu adalah kekuatan yang lain. Oh, jenengan ini bisa menjadi tukang dongeng misalnya. Karena suaranya itu bikin ngantuk, cocok ini untuk dongengin anak-anak kecil misalnya itu. Sehingga umpan balik orang lain itu bermakna untuk kita. Jadi bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Untuk menggali konsep diri itu, selain berpandangan pada diri kita, pemetaan diri kita juga butuh yang namanya umpan balik dari orang lain. Nah, misalnya begini, Pak, Bapak itu bagus kalau pakai batik, tapi kurang cocok kalau pakai jas misalnya, ketika mengadakan penyuluhan. Wah, Bapak itu gagahnya kalau pakai jas, kalau pakai batik kok kayaknya sepertinya kurang cocok lah. Itu adalah umpan balik dari orang lain kepada diri kita. Umpan balik ini jangan dimaknai sebagai sesuatu yang menyerang begitu ya, kritik yang menyerang, tetapi itu untuk input data masukan bagi diri kita untuk bisa melejitkan kompetensinya. Untuk menggali konsep diri selain dari refleksi diri dan umpan balik, yang ketiga adalah menggunakan alat assessment. Nah, ini misalnya ada tes-tes itu ya di internet itu, apakah Anda tipe gitu ya? Ikuti tes ini untuk mengetahui tipe pembelajar seperti apakah Anda, apakah visual, ataukah auditori, atau tipe-tipe kinestetik gitu. Ada alat assessment, misalnya tes-tes MBTI, ada DISC personality, itu banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Kita tidak akan membahas di sini, hanya dibekali bahwa untuk menggali konsep diri itu ada banyak cara. Nah, di dalam pembelajaran PJJ kita adalah pembelajaran orang dewasa. Tadi saya sampaikan, Bapak Ibu ini adalah segelas penuh ya. Gelasnya itu sudah penuh. Gelasnya sudah penuh, penuh pengalaman, penuh ilmu, penuh dengan
wah, berbagai pengetahuan, begitu, berbagai keterampilan. Tugas saya di sini tidak lagi memenuhi gelasnya. Gelas Bapak Ibu tuh saya tidak mau memenuhi, tetapi saya di sini dengan teman-teman fungsinya adalah mengacak-acak mengaduk-aduk kembali gelas ini. Karena apa? Mungkin di dalamnya ada yang terkubur gitu ya. Ada potensi-potensi ibu bapak yang terkubur lama. Ada hal-hal yang tertutup misalnya oleh tugas-tugas harian sehingga begitu tersembunyi di dalam sehingga kami tugasnya adalah mengaduk-aduk. Nah, Widya Iswara di sini tugasnya adalah mengacak-acak kembali. Coba refleksikan misalnya untuk membuat media penyuluhan yang baik itu seperti apa. Nanti kita akan sama-sama dalam proses belajarnya Bapak Ibu kita akan memaksimalkan potensi melalui yang namanya siklus pembelajaran eksperiensial atau berdasarkan pengalaman. Pengalaman konkret Bapak Ibu nanti akan menjadi modal utama. Nah, ini ya. Sehingga kadang-kadang kalau saya mengajar media penyuluhan berbasis TIK, saya minta Bapak Ibu untuk ini ya menyusun materi tentang tergantung spesialisasinya ya. Media penyuluhan itu cepat banget Bapak Ibu karena pengalaman Bapak Ibu tuh sangat banyak. Misalnya penyuluhan anti narkoba, penyuluhan anti terorisme dan ekstremisme, atau penyuluhan tentang keluarga sakinah, atau penyuluhan tentang apa itu namanya ya Bapak Ibu kalau yang sekarang ekoteologi tentang pelayanan berbasis cinta dan lain-lain. Itu pengalaman Bapak Ibu itu sudah sangat banyak sekali. Berdasarkan selain pengalaman adalah adanya observasi yang reflektif. Bapak Ibu nanti akan melihat sudut pandang Widya Iswara bagaimana. Nah, teman-temannya ketika di dalam dinamika pembelajaran itu seperti apa, Bapak Ibu mengobservasi, mengamati, merefleksikan, dan kemudian menggunakan itu sebagai pijakan untuk berkembang. Ada konseptualisasi abstrak, yang ini ada tipe sedikit ya, maaf. Jadi ada hal-hal yang tadi sudah diamati, diobservasi, nah itu menjadi konsep yang masih dalam ide kita, itu yang disebut sebagai konsep yang abstrak. Nah, ide itu yang kemudian kita tuangkan dalam percobaan yang bernama eksperimen aktif. Jadi siklusnya begitu ya, Bapak Ibu, ini misalnya ini kan bahasanya bahasa-bahasa ilmu gitu ya. Jadi saya akan pakai bahasa awam. Experiential learning cycle, siklus pembelajaran berdasarkan eksperimen. Misalnya praktek membuat donat. Nah, begitu ya. Bapak Ibu sudah pernah membuat apa? Bolang-baling. Nah, ini sekarang belajar membuat donat. Jadi Bapak Ibu sudah punya pengalaman membuat kue bantal atau bolang-baling. Nah, mengamati bagaimana cara, ada contohnya, ada tutorialnya. Oh, begitu. Jadi untuk adonannya, tepungnya, oh pakainya tepung yang protein tinggi, bukan protein sedang. Nah, kemudian, oh ukurannya perbandingan airnya sekian, gitu ya. Oh, ternyata di suhu ruangan, bukan hanya apa tuh namanya, bukan hanya sekedar diletakkan saja begitu ya untuk mengembang ini donatnya dan lain-lain. Kemudian cara menggorengnya dilihat tutorialnya. Itu ada konsep abstraknya. Bapak Ibu mengamati dan kemudian secara otomatis pikirannya kita tuh sudah ada konsep. Maka ketika diminta untuk praktek, Bapak Ibu tuh sudah ada udah ada pengalaman, aku sudah pernah pegang tepung misalnya. Kemudian Bapak Ibu tadi mengamati entah di video, entah di presentasi. Kemudian Bapak Ibu sudah punya ide. Nah, itu tiga bekal ini yang kemudian menjadi bahan untuk eksperimen. PJJ kita pun sama. Misalnya nanti ada praktek untuk membuat apa ya, prompting ChatGPT begitu ya. Ada contoh ya. Kemudian contohnya itu diamati, Bapak Ibu bisa meniru, nah begitu ya. Bisa mempraktekkan, kemudian Bapak Ibu bisa memodifikasi. Jadi mungkin
Ada yang sudah pernah mengenal prinsip ATM ya? A. Amati. Nah, T. Tiru. M. Modifikasi. Jadi prinsip ATM ini bisa kita kembangkan dimanapun. Sebagai orang dewasa yang pernah punya pengalaman, sudah beratus-ratus ya, beribu-ribu jam pembelajaran begitu ya, pengalaman sudah banyak, kuliah sekolahnya juga sudah lama. Tentu prinsip amati, tiru, modifikasi ini kita bisa lakukan secara bijak. Ya, PJJ ini dengan teori ini ya, David Kolb ya, experiential siklus pembelajaran ini kita bisa aplikasikan di dalam PJJ. Ini saya skip saja ya, karena nanti bisa dicerna pelan-pelan ya, Bapak Ibu bisa di-download dan dicerna pelan-pelan. Dari apa yang tadi disampaikan, ada satu yang perlu digarisbawahi, pentingnya komitmen kelompok. Bahwa membentuk komitmen kelompok di sebuah komunitas belajar itu sangat penting sifatnya. Untuk apa? Untuk menciptakan lingkungan belajar yang produktif, yang memungkinkan Bapak Ibu itu untuk berkarya. Nah, kemudian yang kolaboratif, yang dimana Bapak Ibu itu bisa nyaman bekerja sama dengan teman-temannya. Dan yang ketiga, lingkungan belajar yang berkelanjutan. Artinya belajarnya tidak hanya di PJJ 8 hari ini, akan tetapi setelah PJJ ini selesai, Bapak Ibu masih bisa berlanjut belajarnya. Ya gitu ya, untuk komitmen kelompok. Yang kedua, fungsinya itu adalah sebagai pondasi adanya kerjasama. Nah, jadi karena di sini sebuah kelompok belajar, maka kerjasama itu adalah ruh berhasilnya sebuah kelompok belajar. Begitu ya, pondasinya adalah komitmen ini. Di situ dipastikan setiap anggota dapat berkontribusi aktif. Ini kata kunci yang sangat penting adalah kontribusi aktif. Kerjasama itu tidak akan terbentuk kalau tidak ada kontribusi aktif. Kontribusi aktif itu membutuhkan namanya kesediaan kita untuk berbagi. Kalau Bapak Ibu misalnya, oh saya tahu ini, ada temen ya, tadi misalnya ada yang bertanya, kok saya memasukkan passcode-nya keliru. Nah, kemudian ada rekannya, Ibu menjawab bahwa, oh, dimasukkan dulu Bu pelan-pelan gitu ya. Siapa tahu salah ketik dan lain-lain. Itu adalah kontribusi, wujud kontribusi aktif Bapak Ibu kepada rekan-rekannya. Di situ ada kerjasama, ada prinsip saling membantu, dan di sana ada proses menghargai belajar, proses belajarnya. Menghargai proses belajar itu apa? Bahwa tidak semua hal itu diukur dari hasil. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Karena pasti di sini dari 30 peserta ini kemampuannya akan sangat beragam sekali. Bapak Ibu ada yang sudah sangat familiar dengan Gemini AI, ada yang sudah familiar dengan apa itu artificial intelligence. Sementara ada yang baru saja mengenal laptop, ada yang baru saja yang baru sekedar tahu Microsoft Word, Microsoft PowerPoint saja, dan HP. Nah, jadi proses belajar ini yang perlu kita hargai, bukan semata-mata diukur dari hasil akhir. Ini artinya Bapak Ibu itu harus memiliki target yang berbeda satu sama lain. Nah, misalnya nih, Mas Hilman ini kan anak muda ini ya, kelahiran ya anak-anak milenial kelahiran tahun 8 berapa ya Mas? 89, 90 gitu ya Mas ya. Atau mungkin malah 93 gitu ya. Jadi sangat muda sekali, selisih usianya bisa 10 tahun dari saya. Sehingga Mas Hilman ini kalau belajar sangat cepat, dia sudah paham aplikasi-aplikasi yang terkini. Ketika kami misalnya didudukkan dalam satu kelas bersama, targetnya itu harus beda Bapak Ibu ya. Karena kalau targetnya sama, bisa jadi saya harus belajar banyak, sementara Mas Hilman ini bisa jadi tidak belajar karena ya, semua yang ada di dalam pelatihan ini dia sudah tahu begitu ya. Nah, coba ini Bapak Ibu diresapi dalam-dalam bahwa
tujuan belajar Bapak Ibu ini tidak harus sama, tidak harus seragam. Nah, goalnya atau tujuannya itu menyesuaikan dengan kebutuhan belajar kita masing-masing. Membutuhkan yang namanya kesungguhan gitu ya, komitmen dalam belajar selama 8 hari ini agar tidak sekedar sama seperti temannya yang lain, tetapi menyesuaikan kebutuhannya. Nah, tetapi di sini di dalam komitmen kelompok, meskipun tujuannya berbeda, tapi kita masing-masing bertanggung jawab atas capaian bersama agar apa yang ada di dalam pelatihan ini tuntas, begitu ya. LK1 misalnya masih ada kendala, masih ada beberapa yang belum menyelesaikan, kita bantu. Ada kendala di mana? Misalnya step by step-nya dibimbing dan sebagainya. Itulah pentingnya komitmen kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Ada tantangan-tantangan pembelajaran online atau PJJ misalnya. Karena di sini online gitu ya, jadi saya tidak bisa melihat langsung ke 30 peserta. Nah, sehingga kadang-kadang ada saja peserta yang ketika mengikuti PJJ itu disambi. Disambi artinya bahkan ketika tidak ngapa-ngapain gitu ya, kadang HP ditaruh saja. Apalagi ketika Bapak Ibu sedang ada tugas. Nah, tentu keterlibatan peserta di dalam PJJ ini bisa sangat rendah, sehingga akan berdampak pada menghambat keberhasilan pelatihan. Itu sudah mulai saya petakan di sini ya. Kemudian ada tantangan kedua, masalah koneksi dan teknologi. Wah, Bu, maaf, di sini sinyalnya susah, saya lagi di kampung, koneksinya terputus, sehingga proses belajarnya akan terganggu. Kemudian, apakah kita hanya berhenti saja di masalah hambatan? Tentu tidak. Perlu ada tindak lanjut ya Bapak Ibu ya. Misalnya, mengenai rendahnya keterlibatan peserta, kami sudah merancang sebuah alur pembelajaran di mana Bapak Ibu itu keterlibatannya tidak hanya diukur hanya dari Zoom, tetapi juga dari forum diskusi, tetapi juga dari ketepatan waktu pengiriman tugas, tetapi juga dari keaktifan berkomunikasi di dalam grup dan lain-lain. Nah, diukur juga di situ. Koneksi dan teknologi, misalnya ketinggalan Zoom dan sebagainya. Itu sudah ada tindak lanjut Bapak Ibu ya. Nanti kami bisa ketika Zoom ini selesai, rekaman Zoom itu akan kami unggah di YouTube, sehingga Bapak Ibu yang tertinggal atau terkendala koneksi itu bisa menyimak ulang apa yang tadi dibahas di dalam Zoom. Nah, tantangan yang ketiga, disiplin waktu rendah. Misalnya, kita harusnya Zoom pukul 1, tetapi ternyata Bapak Ibu baru mengikuti Zoom-nya pukul 2 dan sebagainya. Itu akan sangat disayangkan. Atau misalnya, aduh, harusnya tugas LK1 maksimal hari ini, Bapak Ibu belum bisa menyelesaikan dan mundur besok. Nah, sebenarnya bukan masalah mundur besoknya jadi masalah buat kami, akan tetapi Bapak Ibu nanti akan terbebani dengan tugas berikutnya dan sebagainya, gitu ya. Sehingga untuk kendala dan tantangan dalam PJJ ini dipetakan sejak dini agar kita bisa menindaklanjuti dengan aksi nyata agar tantangan ini bisa diatasi. Misalnya tantangan keempat, minimnya interaksi sosial. Contoh misalnya kalau pelatihan langsung ya Bapak nggih, bisa gojekan, bisa udut bareng gitu ya. Bisa ibu-ibu tuker-tukeran snack gitu nggih, jajan-jajan, bisa tuker-tukeran. Nah, itu ada interaksi sosial. Sementara di PJJ kita minim. Minim. Tetapi eh, dengan kesungguhan hati ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang PJJ itu tidak kalah asiknya seperti pelatihan-pelatihan tatap muka langsung pada saat ownership atau rasa memiliki itu tumbuh. Nah, ini Bapak Ibu sangat boleh misalnya nanti sebelum pembelajaran dimulai pada Zoom itu ngobrol dulu, saling menyapa.
berkenalan dan sebagainya, kerja kelompok dan sebagainya, nanti bisa lebih akrab satu sama lain. Tantangan yang kelima, materi tidak menarik. Aduh, ini tugas utama Widya Iswara ya, untuk membuat materi itu lebih menarik tentu saja. Karena apa? Nah, menarik atau tidak menarik itu apa yang tercantum dalam kurikulum itu adalah sesuatu yang penting untuk kita perhatikan sehingga kami Widya Iswara harus meramu menu ini agar menarik minat Bapak Ibu ya. Nanti mungkin dalam PJJ ini selain tatap muka, ada game, ada kuis, bisa gitu ya, ada ice breaking dan sebagainya. Nanti kita akan kelola bersama-sama. Yang keenam adalah kelelahan digital. Kelelahan digital saya kira dengan ramuan yang tadi disampaikan di rundown atau jadwal, Bapak Ibu tidak setiap hari tidak tidak sepanjang hari, saya ulang, tidak sepanjang hari nanti Zoom tidak. Tetapi pada jam-jam tertentu Bapak Ibu akan ada Zoom dan pada jam-jam yang lain Bapak Ibu dituntut untuk belajar mandiri. Nah, begitu. Jadi agar tidak ada di sini kelelahan digital. Saya pernah ikut pelatihan Bapak Ibu 30 hari itu Zoom-nya dari jam 8 sampai paling tidak jam 5 sore. Pernah Zoom-nya sampai jam 10 malam. Itu 30 hari. Hari kerja ya, jadi untuk Sabtu Minggu off gitu ya. Bisa dibayangkan capeknya Masya Allah gitu ya. Capeknya minta ampun. Sehingga kadang-kadang tidak lagi berkonsentrasi. Nah, kami sudah rancang ini untuk Bapak Ibu agar tidak terjadi kelelahan digital. Tantangan yang ketujuh adalah keterbatasan fasilitator. Nah, misalnya nih fasilitator kemampuannya terbatas, atau waktunya terbatas, atau misalnya daya jangkaunya terbatas itu sudah kami sikapi ya Bapak Ibu juga tidak bosan dengan saya misalnya ketemunya tidak itu saja, maka kami juga merangkul Widya Iswara Widya Iswara yang lain agar Bapak Ibu mendapatkan perspektif yang berbeda, agar mendapatkan input yang beragam tentu saja. Nah, itu yang sekilas dari building learning commitment. Nanti kita akan sama-sama Bapak Ibu ya di dalam sesi ini memetakan sebetulnya berangkatnya kita itu tentu dari titik poin yang berbeda. Saya mau cek ini, mau cek chat room, ada yang ngechat? Sepertinya enggak ya. Oke. Baik. Kemudian Bapak Ibu saya harapkan ini nanti ada yang semua bisa berpartisipasi ya. Saya mau Bapak Ibu untuk mengisi Mentimeter. Nah, sudah pernah mengisi belum ini Mentimeter ini? Iya, belum. Pak Amal Silauddin belum pernah mengisi ya Pak ya. Nah, saya akan Pak Hidayatullah juga belum. Nah, ini yang sudah pernah mungkin sudah nggak asing, tapi untuk yang belum nanti kita akan lihat sama-sama ya. Saya akan selipkan link di fitur chat, Bapak Ibu bisa klik ya. Menti.com itu ada link sudah bisa terlihat. Untuk yang di HP juga bisa mengisi Bapak Ibu ya. Di situ ada beberapa pertanyaan-pertanyaan di mana saya ingin mendapatkan masukan dari Bapak Ibu semuanya. Sebetulnya kita sudut pandang Bapak Ibu itu seperti apa? Saya akan share screen hasilnya nanti ya. Baik. Siap, saya share screen kan. Mentimeter, share. Sudah tampak ya? Nah, sudah boleh diisi Bapak Ibu, silahkan untuk pertanyaan pertama. Apa harapan terbesar Bapak Ibu dalam mengikuti pelatihan ini? Apa yang menjadi harapan Bapak Ibu ya?
Oh, kok muncul seperti ini? Baik, saya akan cek. Hmm. Oh ya, jadi apakah hanya Bapak Feria saja yang terkendala di Mentimeter? Apakah yang lain bisa bergabung? Oh, yang lain bisa bergabung, Pak. Mungkin bisa ini, Pak, pakai browser, apa di copy dulu linknya ya, Pak Feria. Linknya di copy, kemudian buka Chrome, baru dimasukkan linknya. Coba dengan beberapa cara. Ya, ini ya, sudah muncul. Harapan terbesarnya. Ini Bapak Ibu, saya sampaikan mengisinya kata kuncinya saja ya. Tidak bisa berupa paragraf karena di sini terbatas untuk karakter yang diketikkan. Harapannya A, sertifikat. Nah, itu ya. Mengerti. Oke. Bisa buat video. Jadi hanya sedikit-sedikit ya Bapak Ibu pakai kata kunci. Mencapai tujuan pelatihan. Oke. Bisa praktek. Lebih kreatif, pengalaman baru. Nah, banyak sekali nih ya. Harapannya berbeda-beda dari satu sama lain. Ilmu pengetahuan, oke. Ilmu baru, tentu ada persilangan di sini ya. Bertambah saudara, luar biasa. Bertambah relasi teman. Oke, mendukung penyuluhan, baik. Ilmu TIK, melek teknologi, buat video, oke. Nilai baik, Bapak Ibu nih ya. Insya Allah nanti nilainya baik-baik ya. Update hal baru, luar biasa. Inovasi kepenyuluhan, keren. Bisa membuat karya tulis, aduh Bapak Ibu ya. Ini kita TIK nih, tapi kita nanti akan lihat apakah dengan TIK ini Bapak Ibu bisa membuat karya tulis. Nah, nanti materi-materinya kita telusuri lagi. Apakah dengan TIK, pemahaman baru mengenai TIK bisa membuat karya tulis ilmiah? Meskipun agak membelok ini, tapi nanti akan menjadi PR kita bersama. Update hal baru baik, relasi yang luas baik, ya beberapa nih ya yang hampir sama. Ngamalkan ilmu digital, bisa membuat website. Nah, membuat website itu sekarang tidak sulit ya Bapak Ibu ya, bisa dibantu ya, dengan website-website gratis, bisa dibantu dengan AI untuk membuat konten dan sebagainya. Penyuluhan kreatif. Keren sekali ini ya, Bapak Ibu ini berangkat dari tusinya sehingga apa yang mau diikuti dari pelatihan ini tentu untuk menunjang dan mendukung tugas dan fungsi. Sudah ada 23 dari 28 yang mengisi. Oke. Masih ada yang mau menyusul? Atau kita lanjut ke pertanyaan kedua? Kita lanjut saja ya. Untuk pertanyaan kedua, apa kekhawatiran terbesar Anda? Yang terbesar, khawatir. Waduh, saya kalau ikut PJJ, khawatirnya kalau, nah, waduh, kok PJJ TIK ya? Aku khawatir nanti dalam pelatihan akan, nah itu, apa kekhawatiran Bapak Ibu? Khawatir tidak lulus. Khawatir bentrok dengan jadwal, baik. Ada kendala ya, tidak bisa ikut full. Nilai buruk. Khawatir lupa mengerjakan tugas. Khawatir jaringan tidak support atau koneksi terkendala. Oke. Itu tujuannya apa ya Bapak Ibu ya? Ini kalau sudah kita tuliskan nih, kekhawatiran itu konon katanya. Tuliskan apa yang khawatirkan dan separuh dari kekhawatiranmu itu sudah akan ada solusinya. Misalnya apa ini? Lupa mengerjakan tugas. Nah, karena dikomunikasikan di sini kita
kita ini harus saling membantu ya Bapak Ibu ya. Akan ada proses namanya mengingatkan. Sehingga jangan sampai lupa karena ada proses mengingatkan. Misalnya di situ ada khawatir ketinggalan materi. Nah, ini BLC kita buka ini nonstop 24 jam selama pelatihan dan mungkin beberapa minggu setelahnya. Sehingga materi ini harapannya Bapak Ibu tidak tertinggal. Zoom juga akan direkam dan rekamannya akan diupload di YouTube sehingga semoga tidak tertinggal. Khawatir tidak bisa mengaplikasikan. Nah, ini PR nih ya. Khawatirnya nanti sekedar ikut pelatihan tapi aplikasikannya gimana, Bu? Jangan-jangan nol besar nanti saya. Nah, ini butuh namanya komitmen Bapak Ibu ya. Nah, khawatir tidak bisa praktek ilmu. Nah, ini agak mirip. Khawatir nilainya jelek. Kalau Bapak Ibu disiplin, ikut Zoom, ikut melaksanakan apa yang ada dalam rundown, apa yang ada dalam materi, insya Allah nilainya nggak jelek ya. Semoga nanti semuanya lulus. Khawatir ngantuk. Gimana ini Bapak Ibu yang khawatir ngantuk? Sedia kopi ya. Nah, yang nggak puasa boleh sedia kopi. Yang puasa nanti kalau ngantuk bisa sedia air ya untuk cuci muka sebentar. Khawatir kurang maksimal, misalnya ada tugas lain, diberi beban kerja dan sebagainya. Bapak Ibu bisa komunikasikan ke pimpinan atau ke rekan-rekan. Permisi ya, maaf ya, ini saya 2 minggu ada PJJ. Jadi sekiranya masih bisa didelegasikan ke rekan yang lain. Misalnya pada saat Bapak Ibu Zoom, bisa nanti dijadwal ulang. Misi saya lagi ada Zoom untuk jam-jam tertentu. Nah, sehingga perlu ada penyesuaian jadwal misalnya. Bimbingan penyuluhan yang biasanya pagi, geserlah misalnya 1 jam agak siang dan sebagainya. Nanti boleh Bapak Ibu mencari cara sebagai jalan untuk menjembatani kebutuhan-kebutuhan yang saat ini muncul, gitu ya. Khawatir tidak konsentrasi ya ini. Kenapa ini tidak konsentrasi harus dicari dulu persoalannya ya untuk bisa mendapatkan solusi. Khawatir ekspektasi orang tinggi ya bisa jadi nih Bapak Ibu ya di tempat kerja. Nah, sana yang ikut PJJ TIK. Besok kamu pasti akan jadi ahli TIK, ahli IT dan sebagainya. Khawatir ada ekspektasi yang terlalu tinggi gitu. Nah, ini gimana nih caranya agar selama PJJ ini paling tidak ada hal yang Bapak Ibu bisa capai dan dibagi dengan rekan kerja kita sehingga Bapak Ibu ini bisa lebih berdaya gitu ya. Betul Ibu, untuk karakternya itu terbatas sehingga hanya keyword saja. Oke, 21 dari 28 sudah mengisikan. Izin saya lanjut ke slide berikutnya. Ini yang slide berikutnya ini tidak dibatasi. Oh ya, masih ada ya. Oh, apa tantangan terbesar Anda dalam mengikuti pelatihan online? Tantangan terbesar dalam mengikuti pelatihan online. Kan pasti ada tantangannya. Wah, tantangannya saya yang pertama ini Bu, internet misalnya. Tantangan yang kedua Ya, adalah pekerjaan. yang terbaru 25 belum ada. Sementara aku bikinin itu yang 2024. Izin ya Pak, Oh, saya iya. mute dulu nggih. Baik, silakan Ibu Farida pindah di TIK 2. Nanti hari Rabu Ibu ketemu saya lagi di TIK 2. Oke, tantangan terbesar. Oh, banyak distraksi. Sama ya Bapak Ibu, saya pun juga sama ini. Sinyal internet. Nah, laptop. Laptopnya kenapa Bapak Ibu ya? Apakah laptopnya lemot ataukah laptopnya tidak punya sehingga harus pinjam teman. Nah, itu juga tantangan ya.
Ada tugas pelayanan. Baik, Bapak. Ini memang dilematis kalau ikut pelatihan ya. Sekalian saja misalnya pelatihannya di Semarang, sehingga Bapak Ibu itu dilema-dilema dalam pembelajaran jarak jauh teratasi. Tetapi kalau masih PJJ sering kali masih dibebani dengan tugas. Oke, itu tantangan terbesar. Situasi dan kondisi ruang. Oke, mungkin Bapak Ibu bekerja di dalam ruang yang sibuk, banyak orang, tidak steril misalnya. Bagaimana? Apakah harus mencari pojok yang tersembunyi? Tantangan terbesar, oh gaptek. Oh ya, nanti kita akan pelan-pelan tidak gaptek ya Bapak Ibu ya. Gaptek itu ada levelnya. Nanti gaptek dasar, besok nanti Bapak Ibu awalnya masih gaptek dasar, nanti naik kelas gitu ya. Tantangan terbesarnya, oke laptop terlalu panas. Wah, mungkin bisa nanti diselingi dengan HP, bisa dengan yang lainnya. Mm-mm. Oke, koneksi. Ya, itu yang terbanyak ini ya. Satu tentang koneksi, kedua tentang soal waktu gitu ya, prioritas pekerjaan dan PJJ. Yang ketiga adalah motivasi. Ada motivasi diri ini ya. Mungkin masih motivasinya masih low gitu sehingga nanti didongkrak pelan-pelan. Nah, motivasinya agar naik. Yang awalnya sekedar dikasih tugas sama pimpinan, mau nggak mau Bu, saya harus melaksanakan tugas padahal saya tuh sebenarnya nggak terlalu pengen-pengen banget ada. Bukan salah Bapak Ibu ya, bukan salah jenengan. Kalau belum ada motivasi tidak masalah. Kadang-kadang kita berangkatnya dari keterpaksaan, tetapi ketika menemukan titik enjoy-nya, nah, itu yang diharapkan di situ ya. Menemukan titik di mana kita bisa menikmati proses ini, harapannya ini tidak sekedar menjadi keterpaksaan. Tantangan terbesarnya adalah ngantuk, oke. Karena Zoom-nya tidak terus-menerus ya Bapak Ibu ya. Harapannya nanti jam-jam tertentu itu ngantuknya ditunda. Ngantuknya agak nanti malam saja. Oke, tantangan lainnya ada di sini ya. Masih tadi sudah sama ini ya. Feedback kelanjutan. Nah, ini penting ya. Penting artinya kami Widya Isra dari BDK Semarang berupaya agar eh, selesai pelatihan ini nanti Bapak Ibu tidak berhenti proses belajarnya. Ada namanya kelanjutan dari apa yang sudah dimulai. Saya pribadi nanti insya Allah akan ada report atau feedback ke masing-masing peserta area-area mana yang perlu ditingkatkan begitu ya. Sehingga selepas dari PJJ ini proses belajar Bapak Ibu itu tidak berhenti. Gitu. Tantangan lain, interaksi yang terbatas betul. Kita interaksinya tidak bisa sebanyak pelatihan tatap muka. Tetapi itu berbanding lurus dengan beberapa kemudahan-kemudahan lain. Misalnya pelatihan ini tidak membutuhkan Bapak Ibu untuk standby dalam waktu lama. Ya. Nah, itu dua sisi mata uang yang ada gitu ya, tetapi memang plus minus itu ada. Menjaga konsentrasi sehingga Bapak Ibu kurang fokus betul ya. Nanti kita akan menjadi ini ya tantangan bersama ya. Sehingga yang ditulis Bapak Ibu yang awalnya adalah personal begitu ya. Tetapi ketika dituangkan ternyata oh saya juga loh punya tantangan itu. Laptop saya juga kadat kadang-kadang. Jadi tantangan terbesarnya Bapak Ibu itu sebetulnya itu juga tantangan-tantangan yang dimiliki secara kolektif. Iya. Mm-mm. Kurang fokus, motivasi diri, disiplin. Tantangan untuk disiplin ya. Baik, nanti kita akan saling mengingatkan. Mm. Kesibukan lain. Nah, semua orang sibuk ini ya rupanya ya, penyuluh agama. Nah,
Bapak Ibu tadi kita sudah sama-sama mengidentifikasi harapannya. Sudah sama-sama mengidentifikasi kekhawatirannya. Sudah sama-sama menuliskan tantangan terbesar dalam mengikuti pelatihan online. Nah, berkaca dari 3 hal itu, agar kekhawatiran itu tidak terwujud, tidak terjadi. Satu kali lagi, agar kekhawatiran Bapak Ibu itu tidak terjadi dan agar harapan kita semuanya itu terwujud, maka kita perlu yang namanya komitmen pribadi. Nah, komitmen diri sendiri dalam mengikuti pelatihan ini. Saya ingin Bapak Ibu untuk menuliskan di dalam slide berikutnya, komitmen Anda dalam mengikuti PJJ ini bagaimana? Agar kekhawatirannya itu tadi tidak terjadi dan agar harapannya itu terwujud. Di sini tidak dibatasi Ibu Bapak untuk pengetikannya, karakternya bisa panjang. Komitmen Anda dalam mengikuti PJJ ini bagaimana? Agar kita semuanya, 30 orang ini, menjadi kelompok pembelajar yang efektif. Bisa saling bekerja sama, bisa saling membantu, mengingatkan agar tidak terjadi lupa upload tugas, agar tidak ngantuk, agar tidak jenuh, agar tidak tertinggal materi, begitu ya, agar lulus gitu. Agar khawatiran tidak lulus itu tidak mewujud, nah, gitu. Agar lulus, agar semuanya tercapai. Ini ada yang komitmennya mengikuti PJJ sampai tuntas, baik. Tidak putus di tengah jalan gitu ya, Bapak Ibu. Disiplin, tepat waktu mengerjakan tugas, keren. Mencari tempat yang nyaman dan sinyal yang bagus. Nah, kalau perlu izin ke tetangga yang punya wifi bagus, Pak, Bu, gitu ya. Saya butuh ini eh, hanya beberapa jam saja, misalnya. Mengikuti dengan seksama agar output bisa maksimal. Bismillah selalu semangat, baik. Membantu satu sama lain. Disiplin, komitmen, motivasi diri, baik. Terjadwal dengan baik, terinstruksi, saling mengingatkan, bekerja sama, semua lulus. Ilmunya manfaat. Luar biasa. Iya. Memanfaatkan kesempatan yang diberikan untuk mengikuti PJJ, sungguh-sungguh berkomitmen dan disiplin. Long education, nah, pembelajarannya terus-menerus ya. Mengaplikasikan berbagi ilmu, baik, komitmen untuk bertekad mengikuti sampai selesai. Hmm. Oke, sudah ada 15 yang menjawab. Kita tunggu ya teman-teman yang lain agar 28 ini bisa memiliki kesempatan yang leluasa, yang longgar untuk menuliskan komitmennya. Oh, komitmennya untuk nambah seduluran ya Bapak Ibu ya. Ini yang berkomitmen nambah seduluran ini pasti ramah nih ya tipenya. Senang senang bersahabat, senang gojek gitu nih Bapak Ibu sehingga nanti diharapkan pelatihannya nggak jenuh karena ada prinsip serius tapi juga ada prinsip santai. Jadi buatan tentang gitu ya, tidak terlalu serius, tegang, terlalu apa ya, kaku gitu kita tidak suka ya Bapak Ibu ya. Tapi luas saja. Ada target, tetapi cara mencapai target ini sangat fleksibel. Saya bukan tipe orang yang kaku ya. Saya sebagai wali kelas menekankan kepada Bapak Ibu itu untuk menikmati proses PJJ ini tidak jenuh ya, agar di sini juga tidak ada namanya saling menyalah-nyalahkan, tidak ada yang namanya di sini menang-menangan begitu ya. Kita belajar bersama, kita sukses bersama. Berkomitmen mengikuti rangkaian pelatihan secara aktif. Nah, baik, aktif ini kata-kata yang sangat asik ya. Nanti saya ingin Bapak Ibu untuk berbagi kepada saya batasan aktifnya itu sampai di mana.
Apakah aktif itu hanya gini, menyalakan mikrofon, apakah itu bisa disebut aktif? Nah, menyalakan kamera itu apakah disebut aktif? Menjawab pertanyaan, menjawab berdiskusi dan lain-lain. Nah, itu perlu kita bicarakan. Tentu tidak ada definisi tunggal ya. Karena bagi beberapa orang menuliskan di chat room saja itu sudah aktif ya, Bapak Ibu ya. Itu sudah wujud keaktifan Bapak Ibu. Ibu Masrohatun, kalau bisa sampai jam 3 Bu. Betul Ibu, saya nggak mau lama-lama. Kita nanti untuk Iya, Zoom-nya Ibu, nggak makasih. untuk Zoom-nya nggak lama, karena nanti jam 3 Bapak Ibu akan diminta untuk pretest ya. Untuk pretest nanti mandiri. Heeh. Pak Abdul Hamid takut tidak lulus. Nggak masalah Pak, Insya Allah ya nanti kita akan sama-sama belajar bersama. Kalau ada kemauan, katanya pasti ada jalan. Nggak lulus ikut pelatihan lagi. Oh, nanti dapat kuota pulsa lagi ya Pak ya. Iya. Oh, iya, komitmennya berbagi ilmu dengan teman penyuluh lain yang belum sempat mengikuti. Oke. Ini artinya Bapak Ibu tidak gegemi ilmu itu sendiri. Wah, aku wes ngerti carane gawe misalnya membuat infografis dengan ChatGPT. Teman-temanku nggak usah tahu. Oh, tidak. Ternyata ini Bapak Ibu ada yang berkomitmen berbagi ilmu dengan teman-teman penyuluhnya agar semuanya itu merasakan manfaat dari materi PJJ. Mengikuti seluruh rangkaian, iya, mengelola, memiliki perangkat yang terkoneksi internet. Nah, itu komitmen ya Bapak Ibu ya. Karena komitmen begitu sehingga apa? Oh, saya harus mencari ini sumber-sumber internet yang bagus. Kalaupun misalnya nanti sewaktu-waktu mati lampu, saya masih punya HP, HP-nya sudah ada data. Data kan sekarang ada yang modelnya kuota Zoom misalnya itu ya, ada yang kuota mingguan itu kan dengan harga yang lebih murah. Bisa Bapak Ibu nanti diskemakan agar bisa maksimal gitu ya. Ini ada tambahan lagi tidak ya untuk komitmen atau kita cukupkan ya? Bapak Ibu jangan khawatir nanti untuk Mentimeter ini tempat kita tadi mencurahkan gagasan ini akan saya download, akan saya upload di PLC sehingga Bapak Ibu nanti bisa merefleksikan kembali ketika pelatihan ini selesai, harapan saya tercapai, Bu. Nah, ternyata ketika pelatihan ini selesai, apa yang kemarin saya khawatirkan itu tidak terjadi. Nah, itu ya. Ternyata tantangan terbesar yang waktu hari Senin itu saya tulis, Bu, itu ternyata bisa saya atasi. Nah, ini nanti akan saya share ke PLC agar Bapak Ibu bisa mengamati hal-hal yang dituliskan saat ini apakah terjadi ataukah tidak. Tantangannya bisa diatasi atau tidak. Harapannya terwujud atau tidak. Seperti itu. Izin stop share. Nah, ini masih berapa orang ini yang bergabung ini? Masih aktif ya Bapak Ibu ya, cukup banyak ya. Nah, nih, kita menjelang pukul 14:53. Ini sudah hampir jam 3 sore. Kita masih ada satu agenda penting. Tadi kan disampaikan, kita akan menjadi sebuah pembelajaran, komunitas belajar bersama, sehingga sebuah komunitas itu pasti butuh yang namanya organisasi, gitu ya. Kita sebagai sebuah komunitas belajar butuh yang namanya leadership. Saya selaku wali kelas, oke, akan tetapi tentu tidak bisa mewadahi keseluruhan kepentingan teman-teman peserta. Teman-teman peserta ini perlu untuk mendelegasikan apa namanya kebutuhannya ini kepada salah satu yang ditunjuk sebagai koordinator. Kira-kira siapa ini Bapak Ibu? Ada tidak ini yang mau apa ya sukarela untuk menjadi ketua kelasnya? Ada ini? Boleh raise hand Bapak Ibu kalau ingin menjadi ketua kelas.
adem ayem ya, nggak ada yang Hamid, mau ya. Ada yang mau menunjuk temannya? Pak Hamid, Batang. Pak Hamid, Pak Hamid, Pak Hamid mana Pak Hamid? Langsung di mute itu Pak Hamid. Si Hamid Batang. Pak Hamid, Pak Amir, ada Pak Zainal, atau kita memungut suara ya Bapak Ibu ya. Boleh ini nanti mengusulkan di fitur chat room. Nah, dituliskan saja di situ usulannya siapa. Bu Rina Nur, waduh, yang dari Blora tadi. Pak Zainal dari Kudus. Saya mau mengadakan polling ya. Waduh, saya kok nggak bawa HP ini ya. Saya mau mengadakan polling. Eh, Nanti Bapak Ibu pilihnya dari WA ya, dari grup WA. Bisa tidak ini kalau dari WA web? Saya akan tambah polling. Ketua kelas. Pilih siapa ya? Satu tadi Pak Zainal Kudus, gitu ya. Pak Hamid. Pak Hamid cukup banyak juga ini yang mengusulkan Pak Hamid ya. Siapa lagi ini selain Pak Hamid, Pak Sakirin. Oke. Pak Sahirin Sleman. Nah, ini satu orang nanti menjawab satu kali ya, Bapak Ibu ya. Saya mau post di grup WA. Silakan ini, Bapak Ibu menuju grup WA. Pak Zainal, Pak Sahirin, Pak Hamid, Bu Rina. Semua sudah dapat suara. Kita akan lihat nih. Segera ya Bapak Ibu ya, biar kita segera mendapatkan ketua kelas. Ini ada yang maju mundur ini ya. Misalnya aku mau sampaikan sama bisa aku melu berarti aku Mas Riri ini siapa ini? Ayo, ngetiknya langsung dipencet di itu Pak, pollingnya Pak. Pak, langsung mawon. G, langsung mawon dipencet di pas pollingnya itu. Wah, ini kejar-kejaran ini ya. 6 suara, 5 suara, 4 suara, 3 suara. Ini tim suksesnya Pak Hamid siapa ini ya? Pak Silaudin ikut deg-degan katanya. 5, 4, 3. Ini selisihnya satu suara ini. Aduh. Ayo ini. Aduh. Maju Pak Zainal Kudus. Pak Sidik ini.
Nanti saya batasi kalau udah pukul 15.00 ya, Bapak Ibu ya. Mm. Sudah jam 15.00, Bu. Oh iya, sudah jam 15.00 baru saja ini ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu ini ya nilai tertinggi. Loh, sebentar. Amit. Saya hitung mundur ya. Saya hitung mundur ya. Ini nggak bisa dihentikan ya. Ini kalau stop polling gimana ya ini ya. Saya hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Saya langsung pada saat bilang 1 tadi saya screenshot saya saat bilang 1 ini ya. Khawatirnya kalau nggak gitu nanti berubah-ubah lagi. Oh, iya, 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 iya. Ini yang saya screenshot ya, Bapak Ibu ya. Jadi pada saat itu posisinya Pak Zainal dan Pak Hamid kejar-kejaran. Pak Zainal maju disusul Pak Hamid, Pak Hamid maju disusul Pak Zainal. Dan ternyata yang di screenshot yang menang adalah Pak Zainal Kudus. Selamat, Pak. Alhamdulillah. Ini hasil pilihan Bapak Ibu sendiri ya. Pak Zainal ini dipercayai teman-teman bersama dengan Pak Hamid. Nah, nanti Pak Zainal ketua 1, Pak Hamidnya ketua 2. Artinya Pak Hamid dan Pak Zainal bersinergi untuk dapat menjembatani kebutuhan teman-teman, mengkomunikasikan dengan satu. Kalau kaitannya dengan panitiaan tuh dengan Mas Hilman, yang kedua kalau kaitannya dengan materi dan pembelajaran dengan saya. Boleh nanti disimpan nomor HP saya sudah ada ya di grup WA, nomor HP-nya Mas Hilman juga sudah ada. Pak Zainal dan Pak Hamid selamat, Anda dipercaya menjadi ketua dan wakil ketua atau ketua 1 dan ketua 2. Maaf konfirmasi nama Zunal. Zunal ini yang dari Kudus ya? Pak Zunal. Oh baik Pak, maaf typo ya Pak Zunal ya. Mohon dimaklumi ya Pak ya. Oh tadi bacanya agak sambil sekilas gitu ya Pak Zunal. Nggih, Pak Zunal dan Pak Hamid. Mohon nanti ini amanahnya teman-teman ya, sehingga semuanya nanti harapannya bisa lulus. Seperti tadi yang saya sampaikan jam 3 selesai Bapak Ibu di Semarang sudah berkumandang azan asar. Tak baik nanti kalau saya berpanjang-panjang. Nanti setelah ini ditutup Bapak Ibu yang mau beribadah sholat asar dipersilakan. Kalau yang tidak sholat asar bisa nanti cek BLC untuk mengerjakan pretest. Karena pukul 3 sudah bisa dibuka. Terima kasih untuk pretestnya. Nanti diklik saja start attempt. Attempt itu percobaan ya. Kemudian ngerjakan nanti kalau udah selesai finish all, submit all gitu ya. Atau dikumpulkan penugasan atau kumpulkan kuis nanti akan selesai. Pretestnya Bapak Ibu hanya bisa dikerjakan 1 kali. Nah, 1 kali itu tidak harus sekarang. Boleh nanti sore, boleh nanti malam. Paling lambat kapan? Kalau saya masih agak longgar, masih sampai besok, tetapi kalau bisa malam ini selesai. Kenapa saya setting sampai besok? Karena jaga nih nanti kalau ada yang salah kamar begitu ya, seperti Ibu Farida tadi. Kalau yang tertukar kan baru gabung, kasihan belum bisa ngerjakan pretest. Tapi untuk Bapak Ibu yang ada di sini, harapannya malam ini tuntas, gitu ya. Untuk pretest, ini adalah pengenalan kita terhadap sistem ujian di PDK Semarang, gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nilainya kok masih Bu, saya nilainya cuma sedikit, pengen ulang, nggak usah. Ya, ini untuk menjajaki kemampuan kita sebagai referensi, Bapak Ibu mengerjakan tes dalam pretest ini tidak menjadi tolok ukur kelulusan. Nah, gitu. Bisa dipahami nggih?
Diizinkannya 1 kali Pak Hidayatullah ya. Untuk pretestnya hanya 1 kali mengerjakan. Linknya tidak dikirim di WA, pretestnya ada di BLC ya. Nanti dibuka BLC-nya, nggih. Terima kasih untuk kehadirannya tidak pakai link absensi, tetapi sudah otomatis terekam di dalam sistem Bapak Ibu Zoom ini. Bu, mau tanya boleh? Silakan Pak. Dulu kan waktu awal-awal P3K kan pernah bikin akun BDK, tapi kan email saya itu ke hacker lah, saya udah nggak bisa masuk, terus saya bikin akun yang baru, tapi kan pelatihan yang dulu sehingga tidak terekam lagi, itu nggak apa nggih? Nggak apa-apa. Yang sudah lalu karena pakai akun Gmail yang lama misalnya nggak apa-apa. Jadi ini mulai lagi nih Pak, memulai lembar baru. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaannya dari jam 1 sampai jam 3 ini ya, aktif semuanya. Terima kasih. Izin Ini bertanya tadi. bentar, Bu. Oh, iya Pak Irawan. Nggih. Itu maksudnya masuk di PLC itu mana nggih? Masuk di link nopo nggih? Oke, baik, saya share screen ya Bapak ya. Saya akan share screen untuk PLC. Sebentar. Oh, sebentar belum muncul. Oke, ini BLC sudah tampak ya Bapak Ibu ya. Ini Pak Irawan di bawah, ini nanti akan ada pretest. Nah, Bapak bisa klik di bagian yang ada centang merahnya ini. Klik saja Siap. ini ya. Nanti setelah diklik di sini ada beberapa ketentuan. Nah, begitu. Nah, ini sudah ada 4 orang yang mengerjakan di sini ya. Nanti tinggal di start attempt gitu ya. Kalau ada model gini nanti diklik aja yang startnya. Start quiz atau start attempt. Kira-kira sudah jelas ya Bapak? Iya. Oke, saya izin mengakhiri untuk sesi hari ini. Terima kasih partisipasi Ibu Bapak semuanya. Sampai berjumpa kembali di sesi-sesi berikutnya. Untuk informasi dan lain-lain nanti akan diinfo Mas Hilman dan di grup WA. Gitu. Monggo silakan mengerjakan pretest. Untuk yang mengerjakan pretest, selamat beraktivitas kembali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke Mas Hilman. Monggo Mas. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mbak Ida nggih, sudah memberikan materi pada siang hari sampai sore hari ini. Sebelumnya monggo Bapak Ibu untuk buka kamera, kami akan foto bersama terlebih dahulu nggih. Tulisan-tulisan. Monggo nggih, foto bersama. Kan ketemu Mbak Ida ini hanya hari pertama sama hari terakhir nanti ya Mbak Ida ya. Kemungkinan kayaknya Iya, ya. iya, hari Rabu, Kamis. Rabu, ya hari Rabu minggu depan berarti masih ya. Iya. Oke, monggo Bapak Ibu silahkan. Yang belum nyalakan kamera ya Pak Ibu, monggo. Ada Pak Amir. Ampun nggih, saya hitung 1, 2, 3. Sampun matur suwun Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya ya Bapak Ibu. Ini kami tadi cek sudah semua. Alhamdulillah ini masih bergabung 27 peserta. Dan 27 peserta itu sudah bergabung semua di Zoom meeting pada siang hari ini. Ini untuk besok jam 8 link akan kami sampaikan di BLC kembali dengan pemateri pengampu yaitu Ibu Dr. Ratna Prilianti. Katen Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk kehadirannya, partisipasinya. Alhamdulillah sudah hari pertama. Kami tutup Bapak Ibu, terima kasih banyak kepada Mbak Ida telah memberikan materi pada siang sampai sore hari ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini beberapa Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. Bapak Ibu yang ingin bertanya, jika masih ada kekurangan, monggo bisa japri saya. Oke.
Berikut Bapak Ibu, adalah kami tutup Zoom berikut ini merupakan contoh sore dari ini. hak milik perindustrian. Kemudian,